Tapi kalau untuk kayak selingkuh segala macam itu azabnya itu apa sih Ustaz kalau dalam Islam ya? Kalau Iya. misalkan Jadi yang pertama memang selingkuh atau merebut kebahagiaan mm, dari orang lain gitu ya iya, dengan cara yang tidak baik, tentu itu perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. iya. Boleh jadi haram hukumnya. Mm, Ini hadisnya dari Abu Hurairah mm, radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'ata ala zaujiha au 'abdan ala sayyidihi." mm, Bukan golongan kami, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menghancurkan hubungan hubungan. baik antara seorang istri dan suaminya Mm, dan atau seorang budak dengan tuannya. Nah, dalam beberapa pendapatnya para ulama memahami khobbaba itu dengan istilah ada indikasi memang ingin menghancurkan hubungan. iya, Boleh misalnya hubungan suami istri dihancurkan oleh pihak lain, baik itu laki-laki ataupun perempuan di luar daripada suami istrinya. Atau boleh juga ada pemahaman lain ketika misalnya seorang mertua gitu, mm, karena nggak suka dengan menantunya, iya. kemudian cerita kepada si anak laki-lakinya tentang si istrinya, Heeh. kemudian sampai mereka jadi retak hubungannya, juga itu tidak boleh masuk Intinya kategori yang ini. merusak hubungan itu nggak Merusak boleh lah ya. hubungan, perkara yang kemudian mengakibatkan permusuhan di antara keduanya padahal tidak ada masalah apa-apa, itu adalah perkara yang tidak boleh. Dan bicara azab ya walau alam bisawab gitu ya. Ya, Allah yang lebih tapi tahu. itu kan Yang kalau jelas kalau nggak ada masalah nih Ustadz, mm, kadang kan ada tuh kayak kita udah tahu nih, wah si ada masalah, mm, misalnya si cowoknya kasar atau apa, tapi si ceweknya nurut terus. Nah kita mungkin sebagai keluarga, sebagai teman dekat, sengaja tuh buat ngancurin biar sadar tuh si cewek, kan ada aja tuh yang gitu-gitu. iya iya iya. Tapi kalau itu dibolehkan Ustadz. Ya tetaplah gini. Kita kan tidak bisa melihat dengan kacamata kita sebagai orang luar. Iya, Kadang yang namanya hati itu kan nggak bisa kita tebak. mm-mm, benar. Boleh jadi ketika ada seseorang yang curhat sama kita tentang rumah tangganya, kita kan hanya bisa menyimpulkan dari curhatan dia. Iya, di satu orang. Ya. Satu orang. Iya, Kita belum bisa cross check kepada pasangannya yang kemudian jadi objek di antara iya. keduanya. Makanya di antara pesan Islam juga, Mm-mm. kalau kita sudah berumah tangga, belajarlah untuk menutup setiap kekurangan dari pasangan kita. Mm, iya. Karena jika sudah memulai untuk menceritakan tentang aib, Mm-mm. kekurangan daripada rumah tangga kita, biasanya ujungnya adalah sesuatu yang tidak baik gitu. Iya, iya. Yang namanya ngomongin orang gitu ya, ngomongin sesuatu yang merugikan bagi kita, pasti kita akan menguntungkan apa yang menurut kita dan merugikan apa yang menurut kita tidak baik dalam kacamata kita gitu. Iya. Makanya ya harus hati-hati gitu, harus hati-hati. Termasuk juga perkara yang tidak boleh itu adalah misalnya saya sudah berumah tangga nih. Mm-mm. Kemudian saya dapat kabar dari seseorang lain tentang istri saya. Iya. Agar saya kemudian jadi hancur rumah tangganya, itu nggak boleh. Contohnya saya diceritakan, Ustadz, istri antum tuh begini, 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 sampai kemudian ana jadi sebel sama istri ana. Iya, jadi Ana jadi kemudian kesel sama istri ana, jadi marah, dan ujungnya gara-gara itu terjadilah satu percekcokan yang begitu dahsyat, pada akhirnya kemudian bercerai. Itu juga tidak boleh. Termasuk, ini mohon maaf ya, kalau ada seorang perempuan yang senang sama laki-laki, yang dia sudah menikah, iya. kemudian dia minta sama laki-laki itu, ceraikan istrimu Wah itu untuk kemudian mencintaiku, itu juga tidak boleh. Jadi perkara yang apa ya, istilahnya merebut nggak kebahagiaan, boleh lah ya, Ustaz, ya. mengambil sesuatu dengan cara yang zolim, padahal tidak ada masalah apa-apa dengan mereka berdua, tapi dengan hadirnya kita menjadi tambah kisruh, tambah sesuatu yang jadi rumit, itu perkara yang tidak Tapi ada diperbolehkan. lagi nih Ustaz, kayak misalkan si cowok itu ternyata dia lebih cinta nih sama yang ini perkara cinta nih, ternyata sama istrinya dia nggak cinta, itu sebenarnya cinta kah atau nafsu ya? Iya, jadi gini, saya seringkali menerjemahkan cinta itu kan rasa yang mulia ya, Iya. yang dianugerahkan oleh Allah yang Maha Cinta. Mm-mm. Harusnya ketika seseorang mendapatkan anugerah rasa cinta di hatinya, membuat rasa itu semakin menjadikan dirinya semakin dekat dan taat kepada Allah, bukan sebaliknya. Kalau ada seseorang di antara kita yang mengatasnamakan cinta, tapi dalam hari-harinya dengan mengatasnamakan cinta itu malah membuat dia jauh dari Allah, melanggar aturan Allah, melakukan benar sesuatu ya. yang dibenci oleh Allah,
rasanya itu bukan definisi cinta. Itu namanya nafsu. Nafsu. Yang nafsunya dibelenggu oleh setan. Setan. Yang ingin kemudian mendatangkan hal-hal yang dosa dan maksiat. Makanya tanyakan kalau ada seseorang yang punya rasa cinta, tapi dengan cintanya malah menyakiti orang lain, malah membuat sesuatu yang dalam tanda kutip berbuat dosa dia. Hati-hati, boleh jadi itu bukan Banyak cinta. tuh orang sekarang. Boleh jadi itu bukan cinta, boleh jadi itu hanyalah nafsu sesaat. Modus. Nafsu sesaat. Termasuk ketika ada seorang perempuan yang mencintai seorang laki-laki yang sudah beristri. Iya. Kita perlu sedikit mengevaluasi diri sih, apakah benar itu cinta atau hanyalah nafsu sesaat, Nafsu. dan kita tidak berpikir panjang tentang konsekuensi yang akan terjadi dari mencintai orang yang sudah dimiliki oleh orang Dari lain. niat aja udah salah. Sudah Ustaz. salah. Itu kayaknya nggak cinta gitu. Dan memang pada titik akhirnya adalah seorang suami terutama ya, seorang laki-laki di sini harus punya sikap yang pandai mengendalikan hawa nafsunya. Makanya dalam kasus yang disebut pelakor gitu ya, Iya. kalau saya sih tidak 100% menyalahkan sisi perempuannya. Iya, si cowok kenapa tergoda? Boleh jadi yang paling besar adalah sisi dari laki-lakinya. Laki-laki, Yang dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak mampu menundukkan matanya, sehingga dia tergoda dengan perempuan lain daripada istrinya. Itu. Udah punya istri, udah punya Betul. anak, apalagi Betul. sih gitu ya. Makanya sebenarnya apa sih yang dicari gitu ya? Apa sih yang dicari? Satu kali kan ada kisah kalau tidak salah, ada seorang pemuda yang kemudian menyampaikan kepada baginda Nabi gitu, bahwa aku tergoda dengan seorang laki-laki, seorang perempuan yang ada di luar gitu. Kemudian Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, apakah engkau sudah punya istri di rumahmu? Kemudian dia menjawab, iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Pulanglah ke rumahmu. Karena sesungguhnya apa yang kamu lihat di luar rumahmu tentang perempuan itu ada pada diri istrimu. Dan kalau setiap suami memahami konteks saat dia berumah tangga, saat dia menjadi seorang suami, dan itu tanggung jawabnya besar, dia harus kemudian menjaga, membimbing, menguatkan rumah tangganya, maka dia tidak akan mudah Goda. tidak akan mudah tergoda dengan keadaan rasa cinta yang barangkali sesaat. Iya. Yang namanya suka sama orang wajar sih, ya Mas Dani ya. Iya. Apalagi mungkin kerjaannya bareng, hari-harinya ketemu dia. Tapi ini sukanya diterusin nih. Nah, yang keliru adalah saat itu semua di luar daripada pengendalian yang seharusnya. Iya. Makanya dia harus flashback ke awal-awal saat dia menikah. Nah, bayangin lagi tuh ya Ustaz. Ini catatan penting ya, saat kita menikah itu seorang laki-laki terutama ya. Karena ini poinnya laki-laki nih. Ya, Ini seolah-olah kayak menasihati dari saya sendiri gitu ya. Jadi saat seorang laki-laki menikah itu, maknanya saat dia mengucapkan kalimat akad nikah, kata para ulama itu maknanya itu dalam sekali, Mas Dani. Maknanya adalah saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya, dan saya pun siap menanggung apapun kekurangan yang nanti ada di istri saya. Dan itu adalah kalimat yang saat dia berakad, bukan hanya sedang berjanji di depan ayah si perempuan itu, Iya, banyak tapi yang paling luar biasa, dia sedang berjanji di hadapan Allah. Makanya jangan main-main dengan akad nikah. Jangan main-main dengan kalimat yang dilontarkan ketika dia menikah. Karena itu disebut dengan mitsaqon golizo katanya. Perjanjian yang kuat, kesepakatan yang agung, malaikat mencatat, semesta menjadi saksi, dan Allah menerima janji kita di saat itu. Jadi bukan hanya sedang berjanji kepada calon kita, bukan hanya sedang berjanji kepada ayah calon kita, bukan. Tapi yang paling penting dia sedang berjanji kepada Allah. Maka saat dia berumah tangga, jadi seorang suami dia nggak akan mudah untuk untuk menodai gitu. Iya. Kata-kata yang sudah dia ucapkan, ikrarkan di hadapan Allah gitu. Dan kalau sudah begitu, harusnya kita bisa belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita gitu. Tapi nih Ustaz, gimana ceritanya kalau poligami? Itu kayak mungkin ya, kalau tadi kan kita bicara hawa nafsu, Ya. kalau kita terusin taunya maksiat, tapi ini mungkin dia nikah atau bahkan nikah siri, itu gimana Ustaz? Ya. Menurut Islam. Soalnya saya pernah dengar nih ya, kalau mungkin salah dikoreksi Ustadz, katanya cowok istri itu nggak boleh ngelarang kalau suaminya nikah lagi. Iya. Dan Allah paling benci namanya perceraian ya. Betul. Nah, Betul. Gitu. Itu gimana Ustaz?
Iya. Ini bukan berarti harus ini ya yang laki-laki nih cowok gitu, jangan nikah lagi. Oke. Gitu. Kita sepakat bahwa poligami itu sesuatu yang diperbolehkan. Ya, Itu jelas, ya. Tetapi jangan sampai kebolehan poligami ini dimanfaatkan oleh seorang laki-laki untuk menyakiti hati perempuan. iya. Bukan berarti laki-laki boleh semena-mena berbuat ke istrinya. Karena mentang-mentang ada syariatnya, ada kebolehannya, udahlah aku poligami aja. Nggak boleh. Harus ada nilai-nilai yang perlu disepakati Banyak gitu loh. pertimbangan. Ya, Ustaz. Harus ada pertimbangan, harus ada tarbiyah, harus ada pendidikan, harus ada kesiapan untuk melakukan poligami itu. Karena Ada ini- pertimbangan-pertimbangan yang kemudian harus dipikirkan dengan matang jika kita mau melangkah ke jenjang atau ke tahap yang namanya poligami. Bahkan ada satu keterangan jika seseorang memiliki istri lebih daripada satu, kemudian dia tidak bisa berbuat adil kepada keduanya, maka ketika nanti hari kiamat dia akan berjalan dalam keadaan yang condong ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Nauzubillah min Jadi dzalik. nambah dosa Makanya lagi. jangan mikir enaknya doang, Iya. jangan mikir nikmatnya saja, jangan, tapi pikirkan beberapa konsekuensi logis yang mungkin bisa kita dapatkan saat kita berpoligami. Suami Ya. ini udah mempertimbangkan nih, wah oke, ntar gue bisa adil nih segala macam ya, pertimbangannya udah, tapi si istri nggak mengizinkan gitu loh. Itu apakah istrinya berdosa, Ustaz? Iya. Ya, dosa atau tidak tentu kembalikan kepada Allah ya. Yang bisa kita jangkau adalah sejauh mana sikap adil yang bisa dihadirkan. Sekarang begini aja simpelnya. Kalau misalnya dia beristri yang hari ini ada satu, sudah bisa menghadirkan kebahagiaan, mencukupi kebutuhannya, memberikan nafkah terbaik kepadanya. Sudah jelas kebahagiaannya ada, maka boleh jadi ketika dia menambah lagi ada kesempatan untuk mendapatkan kebaikan itu. Tapi sekarang evaluasi. Kalau satu aja istri kita di rumah belum mendapatkan kebahagiaan yang paling hakiki, dalam tanda kutip masih banyak kekurangan dan segala macam, jangan pernah berharap dua lah. Mending satu dulu, sempurnakan nafkah kita, berikan kebahagiaan yang paling sejati untuk istri kita yang ada di rumah. Insya Allah dengan sendirinya jika memang itu menjadi kafaah bagi kita ya, menjadi kemampuan bagi kita, maka boleh jadi kita akan mendapatkan itu. Tapi kalau enggak, fokuslah dengan istri kita yang ada di rumah. Karena boleh jadi itulah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Itu aja sih.